Ya, dan selamat datang kembali di seri Bahas Mod. Di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari segi gameplay ataupun cara mainnya, tapi kita juga akan bahas mod dari sisi science ya. Dan jika ada, dan mod yang akan kita bahas kali ini adalah mod yang cukup harusnya kalian sudah cukup familiar atau sudah pernah kita bahas sebenarnya. Itu cuma sekilas saja, dan karena ada hal yang penting yang ingin ku paparkan di sini, yaitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, video ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan yang ada di dunia nyata, karena jelas mereka dua ini sangat berbeda dan membandingkannya adalah perbuatan yang cukup ya bodoh. Tapi ya inti dari mod Minecraft itu adalah yang membuat Minecraft jadi lebih fun itu. Dan kenapa tidak kalau misalkan kita bisa ambil pelajaran dari mod ini ya. Meskipun memang tidak pasti akan 100% sesuai dengan dunia nyata, tapi minimal kita bisa belajar sedikit lah dari apa yang ada ditawarkan oleh mod itu. Ya maaf mengganggu videonya dan kita akan lanjut pembahasan ya. Ya kita lihat sini ada beberapa mesin yang kita punya dari satu mod yang kita akan bahas yaitu nuclear craft ya. Dan nuclear craft ini dia nggak ada ya sumber energi yang apa ya satu blok gitu. Ada sih yang itu, cuman ya yang satu blok nggak ada dan juga nggak ada transfer khusus, makanya ini masih pakai ya transfer dari mod lain. Dan nuclear craft ini akan kita baca dulu sedikit ya. Dia itu ada di versi 1.7.10 sampai 1.12. Ya, artinya ini mod yang cukup jadul sih ya. Dan dia itu menawarkan komplek nuclear engineering mod ya for Minecraft. Jadi mod rekayasa nuklir yang cukup kompleks di Minecraft ini. Dan ya sesuai dengan namanya berarti ini dapati berkaitan dengan nuklir ya. Dan selain mesin ini, dia juga menyediakan beberapa hal seperti ini ada armor yang kalian pasti mungkin familiar, yaitu ada hazmat suit atau ya ini apa ya pakaian penangkar radiasi sih ya. Kalau kalian lihat, ya aku pakai macam helm gitu supaya tidak terpapar radiasi. Kemudian juga di mod ini itu disediakan ada ore-ore yang nanti akan kalian temukan di overworld, yaitu ada magnesium, lithium, thorium, sama boron ya. Empat ore ini aja sih setahu aku yang akan kalian temui. Dan ini merupakan ore yang cukup penting ya untuk kalian dapetin kalau kalian masuk ke nuclear craft. Oke, jadi di sini ada banyak banget mesin ya. Sebenarnya nggak sebanyak itu. Ini ada beberapa ore lagi atau ingot lagi yang bisa kalian dapetin. Dan ya beberapa cairan yang banyak sini dan juga ada beberapa fuel yang nantinya akan kita bahas. Tapi untuk basicnya dulu, untuk nuclear craft itu ada mesin-mesin, ini aku bagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang pertama itu ada mesin biasa atau ya mesin yang akan kalian uh, punya fungsi teknologi yang biasa sih ya. Jadi ada yang namanya manufactory, ini tempat buat nge-crush atau ini sebenarnya mesin yang paling basic di antara semua mesin. Jadi bisa dibilang permulaannya itu ada di sini. Ya ini tempat buat nge-crush atau ngehancurin atau ngeremuk gitu ya. Gold dari terbuat gold gitu ya istilahnya dan sebagainya. Kemudian ada alloy furnace, ini dapati buat alloy ya atau untuk menggabungkan. Kemudian ada fluid infuser ini buat ngasih cairan ke satu item ya istilahnya seperti itu. Pressurizer buat nge-press mungkin ya. Melter buat nge-melt, kemudian ini buat mengubah cairannya bahkan jadi ingot dan juga ada rock crusher. Ini juga menarik karena dia bisa dipakai buat ngasilin ore-ore yang nggak ada sama sekali di dunia Minecraft ya. Mana rock crusher? Contohnya kayak apa ini? Philiamite. Ini namanya tak suka. Rhodochrosite. Ada chloride gampang. Carbide dan apa ini alugentum dan sebagainya ya, nama-nama aneh kayak gini. Itu menariknya didapat dari andesite, diorite dan granite ya, yang biasanya itu tone yang nggak berguna sebenarnya di gua, cuma hiasan doang, tapi bisa di-craft buat dapetin ore yang kita mau. Kemudian di sini ada satu mesin menarik sih, yaitu
ini bukan mesin sih, cuman generator. Dia bisa ngasilin helium, ada yang cobblestone, dia bisa ngasilin cobblestone. Dapat ini harus ditarik pakai transfer apa ya, misalnya hopper gitu atau pakai mod yang lain, transfer fluid, transfer item sebagainya. Kemudian ada yang air dan juga ada nitrogen ya. Ya kalau misalkan kalian mau mengenerate atau ngasilin ini tanpa perlu diapa-apain ya kalian tinggal bikin aja, semua resepnya ada di sini. Iya, tinggal bikin. Jadi enak juga sih nuclear craft ini bisa ngasih cobblestone generator dalam satu blok ya literally. Kemudian untuk mesin yang tipe yang kedua yang aku bilang itu ada yang bawah sini, yaitu ini pemrosesan gas ya atau cairan. Jadi mirip sama yang di mekanisme kan juga ada proses untuk gas dan juga cairan. Di sini juga ada gas kan ya, ini dia helium, deuterium, tritium, oksigen gitu. Meskipun banyaknya cairan ya kayaknya ya, tapi ini cairan yang cuman cairan untuk bahan bakar nuklir. Nah, sini ya ada chemical reactor buat menggabungkan dua gas atau dua senyawa ya kira-kira gitu. Kemudian electrolyzer udah pasti tahu buat mengelektrolisis air dan tentu saja yang lain juga sih ya setauku. Mana electrolyzerku? Ini dia electrolyzer. Bisa bisa ngasih banyak banget ini cairan dari misalnya ini molten alumina jadi aluminium sama oksigen. Yang air ada juga, ini dia ada heavy water sama water biasa, ngasih hidrogen 2 sama oksigen sama deuterium. Oke, jadi ya untuk elektrolisis biasa, elektrolisis cairan sama fluid enricher. Ini kalau nggak salah buat apa ya, memperkaya satu cairan. Jadi ada naruh satu satu misalnya satu hal dan ditaruh air. Jadi air dengan solution ini hexagona boron nitrate ya dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah proses nuklir ya. Ada tiga, kayaknya ini bukan tiga-tiganya, maksudnya nggak semuanya. Tapi ini tiga yang lumayan basic, yaitu ada isotope separator ini buat ngubah ya ingot-ingot ini menjadi versi nuklirnya bisa dibilang. Kalau yang biasa kan versi ingot ya. Nanti ini ada versi nuklirnya. Mana ya ngomongnya? Ya versi aku bilang versi nuklirnya aja lah gitu ya. Yang bentuknya kayak gini, bukan dalam bentuk ingot. Kemudian ada preprocessor. Dia bisa ngubah satu fuel nuklir ya. Ini adalah bahan bakar nuklir di section gini. Mulai dari thorium 230 sampai depleted HECF 251 outside fuel, panjang banget namanya. Oke, ya itu semuanya adalah ini bahan bakar nuklir ya udah pasti. Dan untuk bisa dapetin ini kalian bisa dapetin dari Decay Happener yang ini buat mempercepat, ini kayaknya buat mempercepat apa ya, mempercepat decay atau perubahan atom, perubahan atom gitu. Karena ini saya nggak ada pembahasan sini, tapi intinya untuk atom yang bisa dibilang kurang stabil ya, atau ya bisa ya kurang stabil. Aku lupa kalau yang stabil bisa atau enggak. Dia itu ada yang namanya waktu paruh di mana dia itu bisa ngedecay atau berubah menjadi atom yang lain. Kayak yang tadi thorium itu bisa didapat dari uranium ya. Jadi uranium jadi thorium karena ada apa ya? Ada waktu tiap atom itu ada waktu paruh bukan waktu paruh, waktu untuk ngedecay atau apa ya bahasa Indonesia yang ngedecay itu. Dia meluruh lah itu dia mungkin dan dia berubah menjadi atom yang lain. Konsisten proton ya, karena kan proton itu yang menentukan nomor atom dari atomnya, itu maksudnya identitas dari atomnya, uranium ataupun thorium. Jadi protonnya bisa berubah menjadi yang lain gitu. Sorry aku bukan ahli nuklir soalnya.
Jadi karena protonnya berubah, makanya otomatis dia bakal menjadi berubah gitu. Istilahnya seperti itu, decay atom gitu. Dan untuk pure prosesornya itu bisa, ini kayaknya bukan, ini dia, isotope separatornya bisa berubah jadi satu nuklirnya, thorium 232, dan ada tiny clamp-nya gitu. Dan ada berapa yang butuh dipakai, butuh di pure preprocessor ya. Jadi pure yang depleted kayaknya, atau bisa yang biasa. Kalau yang depleted ini berarti yang sudah kepake ya, atau yang sudah apa ya, yang sudah hilang gitu esensinya mungkin. Jadi nggak terlalu, maksudnya energinya sudah diambil lah ya sama reaktor ini. Dia bisa di preprocess untuk ngasilin hal-hal yang lain ya. Sini ada banyak banget sih. Kayaknya yang depleted TBU oxide fuel bisa ngasih sampai, bisa ngasih tiny clump of uranium 233 oxide, kemudian tiny clump of uranium 235 oxide gitu ya, dan sebagainya. Ini namanya panjang-panjang banget sih ya. Dan yang itu sih, yang pastinya ini buat ngebikin ya fuel-fuel kayak gini ya. Yang ini ada yang jasa bentuk apa ya, bentuk pre-fuel bisa dibilang, atau sebelum dia jadi fuel. Kemudian ini ada yang tiny clump atau yang versi kecilnya ya dari yang fuel ini. Dan kemudian yang ini bentuknya kayak kue gini, itu adalah fuelnya atau bahan bakarnya. Jadi ya kalian bisa, yang artinya dia akan dipakai buat sini ya. Jadi di sini itu ada sebuah multi block yang namanya itu fission reactor ya. Jadi seperti biasa sih, dia itu terdiri dari yang controller, kemudian ada fission reactor casing, dan kalau mau penggantinya itu bisa pakai glass. Yang di dalamnya itu ada cooler ya. Cooler itu selain namanya sih pendingin, karena reaktor itu panas, dan kalau misalkan nggak didinginkan itu bisa bikin barang-barang di dalamnya tuh meleleh gitu ya. Nah, itu bisa dipakai di sini. Di sini ada cooling rate namanya, berapa mampu dia mendinginkan gitu. Dan dia itu ada semacam puzzle di sini yang bisa kalian lihat di sini. Mana masing-masingnya itu ada syarat ya. Misalnya di sini harus ditaruh di sekitar tidaknya satu reaktor cell atau active moderate block ya. Kemudian ada at least one active moderate block. Moderator blocknya aku kurang tahu, tapi yang pastinya itu adalah ini, ada bukan ya, ada dua berarti, barium sama graphite block ya. Kemudian yang glowstone harus aktif minimal 2 aktif, kemudian minimal 1 casing ya, jadi berarti harus agak ditaruh di pojok mungkin, dan ya sebagainya gitu. Dan kalian perlu memastikan kombinasinya gitu biar apa, biar tetap berjalan, namun juga dengan cooling rate yang cukup tinggi ya, karena fuel ini juga bakal ngasih heat yang tinggi. Dan kalau misalkan heatnya udah meledak gitu ya, dan nggak ada yang bisa mendinginkan nih, reaktor kayaknya bakal meledak ya. Tapi aku belum benar-benar coba sih. Oke, karena memang jarang juga aku pakai nuklir gas sampai ke reaktor sini, jujur aja. Ini ada kapasitor bank yang dari Under IO buat nampung-nampungnya. Dan untuk bisa aktifkan nih, oh ya, di sini aku bakal pakai fuel yang TBU. Ini bisa dibilang fuel basic ya, karena gampang banget dibikinnya, cuman pakai thorium ya. Thorium itu ya ini thorium 232 ini dapat dari thorium ingot. Thorium itu yang bisa kalian ambil di sini, ini dia thorium. Atau yang lain itu bisa pakai yang murah ya, itu bisa pakai Leu, tapi jangan, bukan Leu 233, tapi Leu 235 ya. Karena uranium 238 ini uranium yang biasa ya. Sementara kalau yang Leu 2 mana ya? Leu 2 uranium 235 mana dia? Itu bisa didapat dari ini ya, tiny clump-nya itu bisa didapat dari uranium juga ya. Jadi satu uranium itu bisa ngasih uranium 238 sama tiny clump of uranium 235. Jadi tinggal digabung saja jadi itu 235 ya. Dan untuk konfigurasi coolernya, nah ini aku punya, bukan aku punya sih, maksudnya aku tahu, atau sebenarnya kalau kalian searching langsung dapat sih.
Itu ada satu website bisa dibilang sederhana lah ya untuk konfigurasi apa-apa saja sih jumlah dan juga lokasi dari setiap coolernya supaya dia efektif untuk setiap fuel yang ada, ya, fuel ini semua yang ada gitu, supaya dia selain efisien, supaya mungkin kalau misalkan pakai gitu, sekaligus juga meningkatkan efisiensi dari energi yang akan dihasilkan. Ini aku konfigurasi khusus buat TBU ya. Tapi kalau misalkan konfigurasi buat Leu 235, 233 itu udah beda lagi pastinya. Dan kayaknya aku perlu cari lagi generator yang lebih umum supaya ya aku nggak supaya kalau misalkan ditaruh film manapun bisa tetap jalan dan nggak akan meledak tentu saja ya. Ada di sini dan untuk bisa aktifkannya kalian perlu aktifkan pakai Redstone boom dan dia bakal aktif dan bakal jalan ya. Dan dari dia langsung kelihatan sih. Dia ada energi store, energi yang dihasilkan, kemudian ada power yang dihasilkan sampai 12.000 per detik loh. Lumayan tinggi, bukan lumayan tinggi, sangat tinggi bahkan. Efisiensi 300% dan fuel remaining. Nah, ini menariknya. Jadi fuelnya itu entah dia itu pakai yang menit-menit ya atau bisa dibilang cukup lama ya kalau untuk batas fuelnya. Maksudnya kalau misalkan kalian kalau biasa kan mungkin berapa detik habis gitu ya. Tapi ini bisa nunggu lama gitu. 5 menit cukup lama loh ya untuk satu fuel doang. Belum lagi kalau misalkan ditaruh main banyak. Dan juga di sini ada hitnya. Nah, sini netnya sini aku lihat tuh 65 ya. Oke, aku pikir apa tadi? Ya, kayaknya geger ini aku kurang tahu nih kenapa tiba-tiba, tapi ya sudahlah. Jadi ini dia bilangnya min 25, berarti dia nggak bakal melonjak ya atau melebihi batas hit karena kayaknya bakal meledak atau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tentu saja. Dan bisa dibilang cukup ya efisien lah ya dan setelah semuanya selesai dia bakal ngasih depleted TBU fuel ya nanti tentu saja bisa di reprocess ya fuelnya mungkin buat bikin fuel yang lain juga. Ini GGT ini kayaknya buat apa ya, buat ngecek radiasi tapi entah kenapa muncul gitu tiba-tiba. Oke, dan buat kalian bingung kenapa energinya nggak ada di sini ya, ini energinya ketaruhnya ke sini ya. Oke, dan juga sebenarnya nggak cuma ini, ada lagi yang namanya fusion reactor. Cuman ya aku gimana ya? Aku baru nyadar ketika aku bikin ini, jadi sudah agak telat sih ya untuk fusion reaktornya. Jadi aku belum bikin dan bisa dibilang cukup susah sih ya fusion reactor itu karena dia jauh lebih susah bikinnya bahkan. Oke, jadi bisa dibilang yang paling tinggi itu udah fusion ya. Yang aku asumsikan juga butuh energi yang selain butuh energi lumayan besar, dia bakalan ngasih energi yang sangat besar juga. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalkan fusion reaktornya agak ketinggalan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan di modpack yang terbaru ini aku bisa aja bikin fusion reactor kalau mau ya. Oke, kemudian kita bakal langsung masuk aja ke pembahasan dari nuklir ini. Jadi kita sudah tahu lah ya bahwa ini sebenarnya lebih fokus ke fusion ya, bukan yang fusion. Jadi ya, tapi aku tetap akan bahas dikit-dikit ya soal fusion. Oke, jadi mungkin buat kalian yang sudah lihat beberapa series dari Basmod, kalian pasti sudah tahu tentang yang namanya reaksi fisi nuklir dan reaksi fusi nuklir ya. Aku lupa aku bahasnya di mana saja ya. Tapi intinya reaksi fisi nuklir itu adalah intinya dua itu adalah salah satu cara buat ngasih energi super besar dengan cara memanipulasi atom ya atau penyusun dari setiap materi alam semesta. Jadi reaksi fisi nuklir ya agak terbalik-balik ya. Reaksi fisi nuklir itu adalah proses pembelahan inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239
menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan karena tumbukan neutron ya. Proses ini memancarkan radiasi neutron bebas dan energi yang panas, energi panasnya sangat besar. Nah, kenapa bisa terjadi fisi nuklir ini? Ini karena atom yang tidak stabil atau biasanya adalah isotop ya, di mana massa atom melebihi atau kurang dari yang biasanya itu stabil ya. Jadi setiap atom itu punya yang namanya kuat dulu daripada basic itu. Jadi setiap atom itu biasanya punya yang namanya versi isotop atau versi dengan massa yang lebih yang berbeda itu ya dari yang biasanya. Kalau kalian lihat di tabel periodik itu ada dua nomor kalau di setiap, kayaknya ada beberapa nomor tapi ada dua yang biasanya cukup penting, yaitu yang pertama itu nomor atom itu buat menentukan dia itu atom apa ya, uranium, emas, besi, kobalt, koper dan sebagainya gitu. Sementara nomor massa itu adalah berapa banyak berapa banyak partikel di inti atomnya ya, atau lebih tepatnya beratnya sih, berat dari atomnya. Tapi biasanya itu dihitung dari proton atau neutron atau inti atomnya gitu. Nah, di situ itu ada isotop ya, atau oh ya, di atom itu kan ada nomor atom sama nomor massa ya. Nomor atom itu udah pasti, dalam artian kalau udah diubah udah pasti atomnya juga sudah berubah. Tapi kalau massa itu bisa diubah-ubah dan tanpa mengubah atomnya ya. Jadi contohnya uranium itu aslinya di tabel periode itu 238. Nah, tapi ada versi isotopnya yaitu 235 ya. Dan uranium 235 ini artinya dia itu kekurangan 3 neutron udah pasti. Dan otomatis dia nggak kurang stabil dibandingkan dengan uranium yang biasa ya, yaitu 238. Dan gara-gara tidak stabilan itulah ketika dia ditembak dengan neutron, dia akan menjadi sangat tidak stabil, yang awalnya sudah kurang stabil jadi sangat tidak stabil dan akhirnya bakal membelah dia. Dan pembelahannya itu akan mengurangi massa total dari reaksi ini, dan otomatis massanya itu akan berubah jadi apa? Jadi energi. Nah, dari situlah energi dari um, fisi nuklir ini akan dipakai untuk ya tentu saja energi kita lah ya, buat listrik ya, kebutuhan sehari-hari kita gitu. Nah, contoh umumnya di sini biasanya kan kita pakai yang namanya uranium 235 ya. Nah, uranium 235 kalau misalkan ditembak dengan satu neutron ini satu nol. Jadi ini kalau kalian lihat ini ada reaksi nuklir yang agak beda dengan reaksi yang biasa, reaksi kimia yang biasa, mana dia itu ada angka di sebelah atomnya, sebelah unsurnya gitu ya. Yaitu ini adalah angka masanya ya, atau nomor masanya. Neutron itu nomor masanya 1 dengan nomor atom 0 ya, karena dia itu neutron bukan proton gitu. Dan ketika ditembak ke uranium 235 yang agak yang nggak stabil gitu, dia akan membelah menjadi barium dan kryonite kalau nggak salah. Kryonium, aku perlu cek lagi di tabel periodik, sorry. Dan dia akan ngasilin 3 neutron lagi, dan tentu saja sisa masanya yang hilang itu akan jadi energi ya. Perhatikan jumlah neutron di reaksi ini, di mana neutronnya yang awal, yaitu yang awalnya 1 ditembak ke uranium, dia akan diubah menjadi dia akan menduplikatnya menjadi 3 neutron. Dan kalian kebayang nggak sih kalau misalkan 3 neutron itu, karena kan satu gempal ya gitu lah, satu genggam lah, satu genggam uranium 235 misalnya, itu kan berapa banyak ya atomnya ya, karena atom itu kecil banget ya. Jadi kalau misalnya seukuran pasir aja, uranium itu isinya itu udah ada banyak atom uranium. Dan ketika atom uraniumnya itu membelah dan menghasilkan 3 neutron lagi, dan untuk memulai reaksinya cukup pakai 1 neutron saja, yang artinya apa? Ini akan terjadi yang namanya reaksi berantai ya. Reaksi berantai yang artinya 1 neutron ini bakal belah jadi 3, tiganya nanti nabrak lagi ke
nabrak lagi ke uranium yang lain, kemudian uranium nanti menghasilkan neutron lagi, ditembak lagi dan gitu seterusnya, dan energi yang akan dihasilkan itu jadi berlipat-lipat gitu ya. Jadi cukup mengerikan bisa dibilang energinya, hanya dari misalnya satu butir pasir lah ya, seukuran satu butir pasir mungkin ya. Dan energi yang dihasilkan itu berupa panas dan radiasi gamma ya, yang nanti akan kita bahas ya. Yang otomatis tentu saja akan jadi sumber energi kita. Nah, ada tujuan untuk reaksi fisi nuklir ini, yaitu by the way, bahan bakarnya itu sebenarnya nggak mesti uranium 235 ya. Ada unsur-unsur lain yang biasanya sering dipakai juga. Kalau di sini kan juga ada ya. Ada uranium, ada thorium. Kalau thorium aku kurang tahu Ki, apakah dipakai di dunia nyata. Ada neptunium, tapi yang biasanya terkenal sih uranium sama plutonium ya yang dipakai. Plutonium 239 katanya ya. Tapi ini dibilangnya 238 ya sudahlah. Ada americium, ada cerium. Yang kalau kalian nyadar juga di tabel periodik, mereka ini unsur-unsur yang berat ya, atau kalau unsur-unsur yang berat itu berarti sudah yang di bawah-bawah gitu ya, di baris-baris yang paling bawah gitu. Ya, mereka itu beradanya di baris yang paling bawah, alias itu udah atom yang berat-berat gitu ya. Dengan nomor atom di atas 90. Ya, gitulah ya. Dan otomatis semakin berat atomnya dia itu sebenarnya semakin tidak stabil ya, atau semakin sulit mempertahankan atomnya gitu lah ya, untuk bisa stabil atau ya bertahan hidup gitu lah ya sebelum dia berubah menjadi unsur yang lain. Oke. Nah, kemudian ini ada dua tujuan dari fisi nuklir ini, yaitu yang pertama adalah pembangkit listrik tentu saja, dan yang kedua itu adalah bom atom. Kalian pasti tidak tahu bom atom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki itu, dan juga bom atom yang lain, yang kayaknya pernah diluncurkan itu adalah reaksi fisi nuklir di mana dia itu reaksinya dibiarkan tidak terkendali ya. Oke, kalau misalkan yang pertama tadi pembangkit listrik, dia itu dia memakai reaksi berantai saja, tapi dikontrol dengan batang pengendali ya, seperti boron atau kadmium ya, untuk menyerap kelebihan neutron. Jadi reaksinya itu bisa dikendalikan gitu ya. Mungkin mau dinonaktifkan atau mau ya aku kurang tahu sih, karena aku belum pernah ngelihat reaksi fisi nuklir atau reaktor nuklir atau di PLTN gitu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir kalau di kita. Tapi intinya neutron itu yang sudah bermunculan gara-gara reaksi fisi nuklir ini bakalan dihilangkan gitu ya, atau diserap dengan batang pengendali supaya reaksinya bisa terhenti atau lebih santai mungkin ya bisa dibilang, atau lebih mild, supaya nggak tiba-tiba meltdown atau reaktornya itu malah ya kecelakaan atau malah meleleh semua gitu ya gara-gara panas gitu. Nah, sementara untuk bom atomnya reaksinya dibiarkan tidak terkendali ya, atau semua bahan-bahan yang ini, misalnya uranium 235 itu semuanya akan diubah menjadi energi, dan tentu saja kebayang nggak sih berapa besar ledakannya dari bom atom itu yang bisa menghancurkan sampai satu kota. Aku mau bilang 2 kota tapi butuh 2 bom ya. Oke. Dan juga untuk reaktor nuklir ini bisa menghasilkan energi panasnya sangat besar, namun panasnya itu tetap harus diubah menjadi energi gerak dan listrik melalui sistem sekunder yang menggunakan turbin atau uap turbin uap dan generator ya. Jadi panas yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir ini akan ditangkap, maksudnya akan dipakai buat mendidihkan air, dan uap yang dihasilkan dari air yang dididihkan itu akan menggerakkan turbin dan otomatis akan menghasilkan energi gerak kan ya, dan energi geraknya energi listrik yang nanti akan kita pakai buat kebutuhan rumah tangga kita lah ya, dan tentu saja kebutuhan negara. Kenapa pakai cara ini? Karena memang saat ini cuman itu cara yang paling efisien buat menarik
energi listrik dari panas ya. Mungkin ada beberapa cara lain selain ini, cuman kalau secara efisiensi masih bagus ini ya, di mana air dididihkan dan kemudian menggerakkan turbin yang nantinya akan dihasilkan energi gerak dan diubah jadi energi listrik ya. Nah, apa sih keunggulannya kalau pakai reaktor fisi nuklir ini? Kenapa kita repot-repot harus bikin reaktor ini? Karena memang ini merupakan reaktor yang apa ya, generator listrik yang sangat-sangat menjanjikan ya. Dia tuh mampu menghasilkan energi dan daya listrik super besar dari bahan yang cuma sedikit aja. Mungkin ya cukup 1 gram atau 1 kilogram mungkin ya. Itu udah bisa menghasilkan energi listrik yang sangat besar ya. Dibandingkan dengan misalnya pakai batu bara atau pakai minyak bumi mungkin ya. Dan tentu saja dia nggak membuang gas rumah kaca saat beroperasi seperti yang tadi ku bilang, pakai bahan bakar fosil, bahan bakar itu ya, serta menyuplai energi secara stabil tanpa pengaruh cuaca ya, seperti kalau misalkan pakai solar panel atau kincir angin gitu ya. Jadi dengan efisiensi itulah makanya ya lumayan banyak negara yang pakai reaktor fisi nuklir supaya bisa menyuplai kebutuhan listrik mereka. Akan tapi tentu saja masih ada beberapa masalah ya dari fisi nuklir ini. Masalah yang paling masalahnya itu ada beberapa. Contohnya produksi limbah radioaktif berumur panjang yang sangat beresiko, yang sangat berbahaya dan beresiko beresiko fatal gitu ya. Ini aku kurang tahu sih ya apakah harusnya sih memang ada sudah prosedur untuk menangani limbah radioaktif ini, cuman kayaknya masih belum benar-benar belum benar-benar terselesaikan mungkin. Makanya masih di sini karena ini semuanya kan dari Gemini ya, atau Google, dan dia itu berumur panjang alias kalau mau mendecay atau tadi meluruh ya, bakalan butuh bertahun-tahun bahkan sampai beribuan tahun cuman buat mendecay atau mengubah dia jadi atom yang lain yang mungkin nggak terlalu radioaktif mungkin ya. Kemudian ada risiko fatal akibat kebocoran radiasi, tentu saja seperti insiden Chernobyl atau Fukushima. Kalau misalkan prosedurnya nggak tepat, semua semua pegawai atau semua pekerja dari reaktor nuklirnya itu tidak becus, tidak becus gitu ya, maka akan terjadilah kebocoran radiasi. Dan kalian kebayang nggak sih apa aja yang bisa dihasilkan? Dia bakal ngasih radiasi yang sangat berbahaya, bikin lingkungan jadi rusak, kemudian jadi nggak bisa ditinggali sama sekali oleh manusia, sampai harus diungsikan kan semua. Kalau misalkan di Chernobyl gitu, diungsikan semua orang-orang di sana. Dan sebenarnya masalah utama lainnya itu adalah ketergantungan pada bahan bakar uranium yang tidak dapat diperbarui ya. Atau bukan uranium sih, bahan bakar fisi nuklir yang dia itu nggak bisa diperbarui. Asal kalian tahu saja, uranium 235, reaktor ini butuh uranium 235 ya, bukan uranium 238 yang biasa. Uranium 238 kan biasa ya, dia itu stabil, jadi dia nggak bisa dibelah ya, nggak bisa dibelah atau diubah menjadi energi itu, atau ya sesuai reaksi yang ini. Dan uranium 235 yang isotop dari uranium 238 itu cuma 0,72% dari semua biji uraniumnya. Artinya dari sekian banyaknya itu cuma 0,72%, nggak sampai 1% nih. Itu adalah isotop uranium 235 ya. Makanya bahan bakarnya itu sangat-sangat langka. Kayaknya kita belum ada cara buat mengubah uranium yang biasa menjadi uranium yang tidak stabil gitulah ya. Uranium 235. Jadi masalahnya itu. Oke. Jadi mengenai reaksi fusi nuklir ya. Jadi aku bakal bahas aja sedikit yang reaksi reaktor fusi nuklir. Fusi nuklir ya, fusi atau penggabungan. Kalau fisi kan pembelahan, fusi itu adalah penggabungan yang beda dengan fisi yang pakai atom yang lebih berat gitu. Misalnya uranium ya, ini nomor masanya aja besar-besar, 200 sekian, 200-an. Nah, kalau yang fusi itu cukup pakai bahan-bahan yang murah ya bisa dibilang, atau
nomor atom yang kecil, hidrogen aja bisa loh, karena hidrogen itu nomor atomnya cuma satu, bisa dibilang atom paling paling asas mungkin ya dari semua atom yang ada, dan jumlahnya paling banyak bisa dibilang karena di alam semesta kalau kita main ukurannya alam semesta yaitu paling banyaknya itu hidrogen atau enggak helium gitu. Dan mereka itu bisa kalau misalkan dikasih energi, mereka akan menghasilkan sebuah reaksi fusi nuklir dan dia akan menghasilkan energi yang jauh lebih besar ya daripada energi yang dipakai ya. Jadi gitu sih sistem dari fusi. Cuman ya kalian lihat tadi fusi nuklir itu dia butuh energi awal ya macam starter awalnya gitu. Yang sebenarnya ada solusinya yaitu pakai fisi nuklir buat ya starter awalnya aja. Habis itu sisanya energinya itu ya kalau misalkan udah berjalan dia bakalan bekerja sendiri fusinya dan nggak perlu diapa-apain ya, dan tentu saja energinya seperti sama sih harusnya pakai turbin juga. Kayaknya di kita saya belum benar-benar bisa untuk nggak tahu ya, aku belum dapat kabar untuk reaksi, aku belum ngecek sih kabar untuk reaksi fusi nuklir itu sudah gimana, karena ya masih banyak masalah sih. Contohnya gimana caranya buat nahan panas segede itu di fusi, karena fusi itu jauh lebih gede loh ya daripada fisi ya. Bahkan bom hidrogen, kalian tahu bom hidrogen, dia itu kecil upgrade daripada fisi bom atom yang biasa. Ini kan sama ya, dua tujuan ini. Dia itu bisa dipakai buat bom, tapi juga dipakai buat pembangkit listrik ya. Dan bom hidrogen itu bisa ngasilin ledakan yang lebih besar lagi daripada bom atom. Beberapa kali lebih besar ya daripada bom atom biasa, konvensional gitu. Jadi ya kalian kebayang nggak sih energi yang dipakai kalau misalkan pakai reaksi fusi nuklir, semua energi yang kita bisa pakai selama bertahun-tahun bisa bisa semuanya terselesaikan gitu ya. Tapi masalahnya ya itu kita masih belum ada arsitektur yang benar-benar mumpuni untuk bisa menampung fusi nuklir gitu ya, karena memang sekuat itu kita ya perlu perkembangan lagi buat menangani fusi nuklir. Nah, kemudian sini aku sempat membahas tentang masalah lain juga, yaitu masalah radiasi ya. Nah, radiasi yang aku maksud ini adalah radiasi gamma, sesuai dengan aku ini. Nah, radiasi gamma itu apa sih sebenarnya? Dia itu adalah gelombang elektromagnetik berenergi sangat tinggi yang dipancarkan oleh inti atom yang sangat tidak stabil, yang dalam artian itu dapati uranium atau plutonium 239 dan sebagainya gitu ya. Dan sinar ini itu memiliki daya tembus yang sangat kuat, mampu menembus tubuh manusia serta memerlukan pelindung yang cukup tebal ya untuk meredamnya. Nah, apa masalahnya dari reaksi gamma ini? By the way, ini reaksi gamma itu biasanya sering disandingkan sama reaksi alfa sama beta kalau nggak salah itu. Yang mana mereka itu bukan energi pure atau energi energi asli. Dia itu sebenarnya kalau alfa itu helium, helium helium 2 atau apa gitu. Sementara kalau beta itu elektron kalau nggak salah. Dan gamma itu dia itu nggak ada atomnya ya, alias dia itu pure energi. Dia itu elektromagnetik berenergi tinggi ya, atau berfrekuensi super tinggi. Dia nggak sih berfrekuensi super tinggi, dan dia itu bisa menembus kulit ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan yang alpha sama beta itu agak bisa gampang lah ditangkis gitu karena kan dia atom. Sementara kalau gamma itu bisa ditembus, dan masalahnya paparan dosis yang tinggi dapat merusak DNA, sel aktif, mematikan sel aktif, memicu sindrom radiasi akut, kerusakan organ dalam hingga resiko kanker jangka panjang. Makanya uranium itu nggak bisa sembarangan, ada prosedur yang super ketat untuk memproses fisi nuklir ini karena seberbahaya itu sih reaksi gamma ya. Dan tentu saja ada batasnya kalau kalian mau terpapar dengan reaksi gamma ini ya. Sinar X aja. Sinar X itu kayaknya lebih kurang, kalau nggak salah ya, sedikit lebih rendah lah ya energinya dibandingkan dengan gamma. Gamma itu 1, X itu 2 kalau nggak salah. Ya, aku perlu cek lagi. Ya, itu aja kalau terpapar terlalu banyak.
resikonya ya tinggi, resikonya ada lah ya. Tapi kalau gamma, kalian cek, ya, kalau gamma itu ya ada pasti lebih berbahaya daripada ya sinar X ya, berarti. Oke, oke, kita akan masuk ke Aaron, mana yang sebelumnya aku bilang bahwa Nuclearcraft ini berada di versi yang agak jadul ya, di bawah 1.12 gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di deskripsi di Nuclearcraft-nya, di situ ada tercantum juga beberapa, kalau di CodeForce ya, di situ tercantum juga ada beberapa mod Nuclearcraft versi lain. Ini head here for Nuclearcraft Overhaul, kemudian ada Nuclearcraft New Trick. Ini aslinya ada linknya, tapi kan karena ini aku copy ya, jadi linknya nggak ada pasti. Tapi kalian bisa klik aja kalau di CodeForce ya. Nah, jadi sini ada tertulis ada namanya Nuclearcraft Overhaul di 1.12.2. Nah, ini aku cekkan Nuclearcraft yang versi lebih kompleks bisa dibilang atau yang lebih advance-nya, yang antara aku gak pernah main atau jarang main ya Nuclearcraft ini, versi ini. Yang aku pakai ini adalah versi Nuclearcraft yang biasa ya, yang gak ada overhaul-nya sama sekali. Kemudian kalau misalkan mau yang versi terbaru itu ada yang namanya Nuclearcraft New Taric ya. Ini ada Nuclearcraft yang bukan overhaul di versi yang terbaru, versi 1.20.1. Sementara kalau yang versi overhaul-nya yang terbaru itu ada 1.21.1 ya. Jadi kalian mau ambil Nuclearcraft yang terbaru, bisa consider untuk pakai Nuclearcraft 2 ini ya. Dan aku jujur aja agak kurang tahu sih gimana performanya, apakah sama atau apa ada perbedaan gitu ya. Karena emang entah kenapa ya, aku agak jarang gitu nemu Nuclearcraft di modpack yang terbaru. Entah aku kurang gaul atau gimana. Maksudnya kurang banyak main modpack versi terbaru gitu ya. Oke, jadi ya mungkin kan dulu untuk episode kali ini kita membahas tentang Nuclearcraft, yaitu mod teknologi berbasis nuklir, eh, baik itu reaksi fisi maupun fusi nuklir ya. Tentu saja juga ada pemprosesan gas atau atom-atom gitulah ya, yang bisa dilakukan di Nuclearcraft ini. Di akhir video ini, ini aku ada pengumuman bagi kalian yang apa ya sangat suka dengan series bahas mod ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka ya sudah, kalian bisa skip aja karena pengumuman ini cukup penting. Jadi mungkin di beberapa episode yang ke depan, sebenarnya minggu lalu pun nggak ada bahas mod ya kalau kalian nyadar, karena ya ini agak telat gitu uploadnya. Dan di kedepannya mungkin bakal lebih jarang lagi bukan Nuclearcraft, series bahas mod ini. Kenapa? Karena mungkin aku akan ada kesibukan untuk apa ya, untuk minggu depannya dan minggu-minggu selanjutnya. Jadi ada kemungkinan series dari bahas mod ini akan banyak, maksudnya banyak delay atau banyak jarang-jarang gitu ya aku dan ku upload gitu ke channel ini, karena beda ya dengan modpack. Aku main modpack di mana aku cuman main aja terus aku record kemudian ku edit sedikit lah ya dan ku upload langsung. Di sini aku perlu riset lagi, kemudian aku perlu edit lumayan panjang, belum lagi kalau misalkan ada klarifikasi dengan naruh-naruh gambar gitu sebagainya. Kemudian belum lagi aku bikin dunia ini ya, memutuskan ini mau taruh mesinnya mana atau mana aja, kemudian aku mau taruh apa aja, bikin reaktornya, kemudian riset-riset dulu untuk pembahasan size-nya dan sebagainya ya. Jadi agak lebih berat kalau misalkan minggu depannya aku ada banyak kerjaan gitu ya. Jadi mungkin ada kemungkinan ya, kemungkinan aja sih ya, karena masih belum pasti kan ya. Apa ya, series bahas mod ini akan lebih jarang untuk muncul dibandingkan dengan series modpackku ya yang biasanya. Jadi mungkin ya kalau misalkan kalian memang suka ya, kalian bisa komen di bawah kalau misalkan kalian memang suka series ini dan mau tetap lanjut ya untuk apanya, aku bakal usahakan. Dan juga satu lagi masalah bahwa mod-mod yang aku bahas ini sebenarnya agak apa ya, udah mulai menipis ya. Ini juga alasan kenapa minggu lalu itu nggak upload, karena ide-idenya itu agak sulit gitu ya, dan sebenarnya pembahasan size-nya gitu-gitu aja.
Ya mungkin terkait dengan energi massa, kemudian terkait dengan reaksi fusi dan energi, fenomena alam, biologi dan sebagainya. Cuman gitu-gitu aja sih, nggak ada yang terlalu spesial. Makanya bisa dibilang ide-idenya itu makin lama makin tipis gitu ya. Mungkin aku bisa consider untuk masuk ke yang lain-lain, bukan cuma mod doang atau ya mungkin bukan satu mod gitu, tapi bagian kecil dari mod mungkin ya. Bagian kecil dari satu mod mungkin. Tapi ya aku perlu apa ya, perlu kalau masalah ide kan kadang nggak bisa dipaksakan gitu ya masalahnya. Tapi kalau kalian punya ide, kalian dipersilakan juga untuk komen di bawah sebenarnya. Aku selalu baca komen kalian kok kalau misalkan aku kebetulan ngecek gitu. Dan juga ya mungkin sekian dulu untuk episode bahas mod kali ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ya di episode ke depan bakal lebih jarang uploadnya karena aku udah mulai masuk ke masa-masa yang sibuk gitu. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan mod nuklir keras ini, entah itu yang pembahasan lainnya mungkin atau ada yang mau diperbaiki gitu ya, kalian silakan bisa komen di bawah, terutama bagi yang ahli dalam bidang nuklir gini ya. Dan ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mod kali ini dan kita akan bertemu kembali di bahas mod yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kalian doakan saja ya. Dadah semuanya.